kurang ininya. Udah mentok ini. Angkat dulu. Fokus ya, fokus ya. Udah mentok ini. Itu sip masuk ya. Jadi judulnya itu sebenarnya kalau kita lihat mungkin menjadi ini pertumbuhan Israel dan persoalan bagi bangsa Mesir. Jadi waktu itu kita tahu bahwa pada zamannya Yusuf yang tinggal di Mesir ketika terjadi kelaparan di negerinya membawa bapaknya beserta saudara-saudaranya pergi ke Mesir. Jadi setelah peristiwa kelaparan itu rupa-rupanya mereka tetap tinggal di Mesir. Jadi tidak pergi kembali ke negerinya, tetapi tetap tinggal di Mesir. Jadi kalau kita lihat ayat 1 itu ya, menceritakan pertumbuhan Israel di Mesir dan dampaknya bagi negeri Mesir. Itu berasal dari mana tradisi? Lihat Bapak Ibu, tradisinya bukan hanya 2 tetapi tradisinya 3. Yahwista, Elohista, dan Priester Kodek. Sehingga pembagiannya itu adalah sebagai berikut. Misalnya Keluaran ayat 1 sampai 7 itu berasal dari tradisi para imam yang memang menyukai silsilah dan urutan-urutan ya. Ayat 1 sampai berapa itu? 7. Di situ itu berkisah mengenai apa? Berkisah mengenai Israel yang berada di Mesir, keluarganya, lalu kemudian perkembangannya, dan secara historis akhirnya mereka tidak mengenal siapa Yusuf yang sudah berjasa untuk Mesir itu. Dan yang tentu mengkhawatirkan itu adalah orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Berapa itu? Tidak tahu. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Jadi strategi-strategi itu sebenarnya digunakan banyak. Sekarang pengungsi-pengungsi juga seperti itu ya, pindah kemana-mana mengungsi terus diakomodasi oleh negara tertentu, kemudian menimbulkan masalah. Ada komunitas-komunitas akhirnya ya sama lah ini. Jadi ketika yang punya negara itu malah merasa terdesak, menimbulkan masalah baru. 1 sampai 7 itu berasal dari tradisi para imam. 8 sampai 11 berasal dari tradisi Yahwista. 12 sampai 14 berasal dari tradisi para imam, balik lagi itu. Lalu 15 sampai 22 berasal dari tradisi Elohista. Jadi ini Bapak Ibu campuran dari YEP. Sebenarnya kalau kita baca ceritanya kan lurus-lurus saja kan? Tapi sebenarnya dari 3 tradisi. Jadi kalau ayat 1 sampai 7 itu isinya itu mengenai pertumbuhan bangsa Israel. Lalu kemudian ayat 8 sampai 14 itu penindasan terhadap umat Allah. Bagaimana caranya menindas itu? Itu berbeda. Lihat itu dari ayat 8 sampai 11 yang berasal dari Yahwista dengan ayat 15 sampai 22 yang berasal dari Elohista. Kita bisa melihat bagaimana mereka menggambarkan. Sekarang kita coba lihat kembali yang ayat 8 sampai 14.
caranya bagaimana itu. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah itu tadi sudah diceritakan kan itu oleh tradisi para imam. Lalu berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar dan jumlahnya daripada kita. Nah, tadi Lester Kodak itu menceritakan juga hal yang sama, tapi beda caranya. Marilah kita bertindak dengan bijaksana, nah, ya. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, mereka juga membutuhkan tenaga orang Israel itu. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Ya, Piton dan Ramses. Itu caranya sampai. Tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Sudah begitu, ayat 14, Bapak Ibu lihat itu. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Itu caranya itu. Jadi 8 sampai 14 tuh. Tadi berasal dari kelompok Yawista itu yang 8 sampai 11, lalu kemudian 12 sampai 14 berasal dari para imam. Caranya itu sangat mengerikan, cara-caranya untuk ini. Dan menurut saya lebih mengerikan lagi itu yang cara digunakan oleh tradisi Elohista. Mulai dari ayat 15. Caranya itu supaya nggak berkembang banyak bagaimana? Nah, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anaknya itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Bapak Ibu lihat caranya bagaimana membuat Israel itu sebenarnya menjadi kecil atau menjadi punah. Itu kan berbeda antara tradisi Elohista dan tradisi Yahwista. Caranya berbeda. Yang satu itu dengan menindas yang sudah dewasa, tetapi yang satu itu dengan cara membunuh bayi.